Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel AAM KGP. Seperti biasa, kita akan melanjutkan alur cerita Wonderland Season 5. Pada episode sebelumnya, Singyun mencoba membantu Suyun untuk menyalurkan kekuatannya, sehingga hal ini membuat jiwa Singyun menjadi melemah. Di alam kesadarannya, ternyata Suyun terkurung di dalam sebuah formasi yang aneh. Namun pada saat Singyun berada di sana, Bang MC langsung ditarik oleh sebuah selendang. Alhasil mereka berdua pun terbungkus di dalamnya. Kemudian setelah tersadar, Suyun nampak terkejut karena tubuhnya terasa begitu sakit seperti orang yang baru saja selesai melakukan peradukan semen. Menyadari ini semua adalah perbuatan Singyun sehingga membuat si Nona begitu marah. Lalu kita akan memasuki jalur cerita selanjutnya. King Zhao yang penasaran mengapa kakak perempuannya tiba-tiba mengamuk yang entah apa penyebabnya lantas kembali menguping di depan pintu ruangan. Namun sial karena Suyun membuka pintu itu dengan kekuatannya sehingga membuat King Zhao terpelanting. Seakan-akan itu sebuah karma karena dia terlalu ingin mengetahui urusan orang lain. Di sini Suyun dengan begitu marah mencari keberadaan Singyun. Sementara King Zhao nampak terlihat bingung ketika melihat kakak perempuannya begitu marah. Yang entah apa penyebabnya. Padahal sebelumnya Singyun bersama si Nona di dalam ruangannya. Dan selama berada di luar dia tidak melihat Singyun keluar dari ruangan tersebut. Jika memang tidak pernah keluar maka kemanakah Bang Singyun pergi? King Zhao lantas memberanikan diri untuk bertanya apa sebenarnya yang telah Singyun lakukan sehingga membuat kakak perempuannya ini begitu marah. Namun si Nona hanya mengepalkan tangannya. Lalu King Zhao malah menganggap bahwa Suyun telah begitu beruntung karena Singyun telah memberinya sebuah kejutan. Akan tetapi si Nona langsung menatapnya dengan tatapan yang begitu tajam sehingga membuat Bang King Zhao menjadi ciut. King Zhao meminta agar kakak perempuannya ini tenang, karena meskipun Singyun sudah melakukan sesuatu yang buruk, tetapi mungkin saja itu merupakan sesuatu yang baik pula. Sontak saja si Nona langsung menargetkan King Zhao, karena dari perkataannya, Suyun merasa bahwa King Zhao dan Singyun telah membuat sebuah rencana aneh. Sembari mengalihkan topik pembicaraan, King Zhao mengingatkan Suyun, yang mana sebelum si Nona kehilangan ingatannya, dia dan Singyun adalah pasangan yang romantis. Sehingga King Zhao menganggap jika Suyun dan Singyun melakukan bercocok tanam maka itu merupakan hal bagus karena dia akan memiliki seorang keponakan kecil. Sontak hal ini membuat Suyun menjadi bertambah kesal. Dia mengancam jika memang benar dia akan hamil maka dia akan membuat King Zhao berada di tempat tidur selama 10 tahun. King Zhao yang merasa takut akhirnya berpura-pura untuk mencari keberadaan Singyun. 大哥不知道去哪里了，可能是害怕见。星云大哥呢？叶星云对我做下手。 Karena Singyun sudah melakukan sesuatu yang keterlaluan terhadapnya, maka Suyun berencana tidak akan melepaskannya begitu saja. Dan mulai saat itu dia dan Singyun jika bertemu maka akan bertarung hidup dan mati. Aduh, ada-ada saja Nona satu ini. Bahkan sebatang pohon bernama penonton harus menjadi korban kemarahannya. 不死不休！哎，姐姐，等等我！ Meskipun Suyun sedang marah, King Zhao malah menggodanya dengan bertanya apakah saat ini si Nona sedang mengandung anak Bang Singyun. Suyun yang sangat kesal mengancam jika King Zhao masih berani mengatakan hal itu, maka dia akan menghabisinya. Ngeri sekali kau Nona. Namun rupanya King Zhao tidak merasa kapok sedikit pun. Dia kembali mengejek kakak perempuannya sehingga membuat Bang King Zhao mendapatkan sebuah hukuman berupa sambaran petir. Di tepi sebuah danau terlihat peri Panyin yang nampak sedang memejamkan matanya. Rupanya si Nona sedang menunggu kedatangan dua anggota ras iblis. Peri Panyin meminta mereka berdua untuk menangkap King Zhao dan menyerahkannya kepadanya. Si Nona berkata bahwa setelah dia menyerap seluruh kekuatan Master Jotian, maka tidak akan ada lagi seseorang yang dapat mengalahkannya.
我记得在仙界还有些这天下间何人是我的对手？我有修为了，妾室不如让他们帮我争取些时间。 Scene lalu berpindah ke alam peri, lebih tepatnya di Gunung Xuanyu. Terlihat Lin Yang sedang fokus membaca sebuah buku. Namun dia dikejutkan oleh kemunculan sekumpulan kekuatan aneh yang ukurannya semakin lama semakin membesar. Dia yang khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk segera pergi untuk melaporkannya kepada penguasa peri. Sedangkan di istananya nampak Pak Tuasu sedang bucin dengan istrinya. Namun beliau dikejutkan oleh sebuah aura kekuatan yang sangat kuat. Lalu dia memeriksa segel penekan kekuatan iblis yang sudah terlepas. Pastinya hal itu dilakukan oleh seseorang yang memecahkan segel kutukannya. Yang mana jika segel itu rusak, maka iblis akan keluar. Maka pada saat itu seluruh alam peri akan mengalami bencana. Dan yang harus mereka lakukan saat ini adalah mencari tahu siapa yang telah menghancurkan segel kutukan tersebut secepat mungkin. Namun jika hanya mengandalkan kekuatan dari Gunung Xuanyu saja tidaklah cukup, sehingga mereka harus memanggil beberapa sekte lain. Kemudian tak lama muncul Lin yang melaporkan bahwa segel kutukan penahan iblis telah terbuka. Kemungkinan seluruh sekte juga dapat merasakan energi iblis yang menyebar. Pak Tuasu memerintahkan agar segera memberitahu semua sekte besar untuk bekerja sama mencari orang yang telah membuka segel kutukan tersebut. Itulah tadi akhir Wonderland Season 5 pada episode kali ini dan akan dilanjutkan pada episode berikutnya. Kemudian kita akan mengintip sebagian kecil pada episode berikutnya. Terlihat muncul sebuah cahaya di langit. Ketika melihatnya, Guru Diju langsung berzikir. Dia tidak menyangka bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi menimpa alam peri. Dan sepertinya bencana ini tidak dapat dihindari, serta akan menimbulkan banyak korban jiwa. Adapun kata-kata untuk hari ini adalah, hati merupakan sebuah tempat tumbuhnya tanaman yang bernama cinta. Sehingga untuk mendapatkan bunga-bunga yang indah, maka milikilah hati yang baik. AM KGP dan seluruh jajaran mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Bye-bye.